Perkenalkan, nama saya Ramdana Zikra Muklis, NIM 19234092. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas minggu lalu yang saya buat tentang sejarah Minangkabau. Sejarah Minangkabau. Sejarah Minangkabau berawal dari zaman Kerajaan Pagaruyung Raja Aditya Warman yang memerintah Kerajaan Pagaruyung Minangkabau pada saat itu. Raja Aditya Warman merupakan raja pertama yang memperkenalkan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Kata-kata Minang Tampan adalah sebutan orang setempat yang kemudian sekarang menjadi Minangkabau. Berdasarkan Tambo Alam Minangkabau, pendapat ini diambil dari cerita-cerita rakyat atau tradisi lisan masyarakat yang berkembang turun-temurun dari generasi ke generasi. Penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas suku Minangkabau. Selain suku Minang, ada juga di wilayah Pasaman dihuni oleh suku Mandailing dan suku Batak. Awal munculnya penduduk suku tersebut pada abad 18 pada masa perang-perang. Ada 4 aspek dalam sejarah Minangkabau ini. Yang pertama aspek adat, kekerabatan, budaya, dan pemerintahan. Berikut saya akan terangkan satu persatu aspek tersebut. Yang pertama aspek adat. Dari PowerPoint yang saya buat, saya menuliskan di sini bahwa aturan adat dibangun berlandaskan pada 3 ketetapan ulama adat Minangkabau. 2 ketetapan pertama ditetapkan oleh Datuk Perpati Nusa Batang dan Datuk Ketumanggung, yaitu pertama, wilayah adat milik bersama, yang artinya tidak ada kepemilikan individu per individu terhadap wilayah Minangkabau. Sistem pengaturannya, pemanfaatan adat itu ditetapkan nenek mama sebagai ketua dan pembuat kebijakan tersebut. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Di sini maksudnya adalah kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah Gando-Gando. Yang kedua, aspek budaya. Kita sama-sama tahu reformasi budaya di Minangkabau terjadi setelah Perang Padri yang berakhir pada tahun 1837. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian di Bukit Marapalam antara alim ulama, tokoh adat, cadik pandai. Mereka bersepakat untuk mendasarkan adat budaya Minang pada syariat Islam. Artinya budaya Minangkabau di sini itu sangat mengikuti dengan Islam tradisional. Sejak reformasi budaya di pertengahan abad ke-19, pola pendidikan dan pengembangan manusia di Minangkabau berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sehingga sejak saat itu setiap kampung atau jorong yang ada di Minangkabau memiliki masjid selain surau yang ada di tiap-tiap lingkungan keluarga. Kemudian pemuda Minangkabau yang beranjak dewasa diwajibkan untuk tidur di surau. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sistem adat tadi, perempuan memegang teguh dari ibu atau neneknya atau di atas neneknya lagi. Yang artinya dalam sistem kekerabatan, menurut prinsip anak yang saya dapat, anak menempati kekurangan ibu. Yang berdasarkan hukum kausalitas, garis ibu Minangkabau membuat perempuan menjadi pewaris kekayaan besar seperti rumah gadang, sedangkan laki-laki biasanya tinggal di surau atau berpergian untuk mencari penghidupan yang lebih baik, sedangkan garis ibu adalah anak dari keluarga. Perempuan sebagai ahli waris
juga dengan adat perkawinan dalam perkawinan Minangkabau, di mana laki-laki biasanya tinggal di rumah perempuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.